Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya. Sehat-sehat ya? Sehat, tidak ada yang sakit. Siapa yang sakit? Iya, ada yang sakit ya. Semuanya sudah sarapan? Biar tidak sakit, kita harus sarapan. Biar kita punya tenaga untuk melakukan aktivitas hari ini. Kalau misalnya nggak sarapan nanti lemes, ngantuk, ya. Nah, jadi semuanya harus sarapan. Ada yang belum sarapan? Siapa? Kenapa kok nggak sarapan? Nggak mau, nggak lapar. Nanti besok-besok dibiasakan sarapan ya, biar semangat. Iya. Kita cek, bisa mau ngecek kesemangatannya untuk pagi ini ya. Bisa mau tahu ini siapa yang semangat buat belajar kalau bisa hari ini. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangat sampai akhir nanti ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Mas Fata sebagai ketua kelas, ayo dipimpin berdoa. Berdiri. Siap. Hormat. Tegak. Duduk kembali. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mulai, bisa mau ngecek anak-anak sudah siap semua apa belum untuk belajar. Dari buku coba diangkat bukunya. Diangkat, sudah ada semua ya. Alat tulis itu apa berarti? Pensil dan penghapus saya dikeluarkan. Selain itu, bisa minta tolong dimasukkan semuanya ya. Yang rapi, duduknya yang rapi, kerudungnya, bajunya semuanya yang rapi. Biar semangat belajarnya. Sudah? Hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang hewan di sekitar kita. Siapa yang punya peliharaan atau hewan yang dipelihara di rumah? Ada? Apa? Sebutkan. Punya apa? Ikan, kucing, ikan, kucing, kelinci. Ada banyak ya hewan ya di sekitar kita itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hewan di sekitar kita. Nah, sekarang coba dilihat di bukunya, itu ada gambar. Ayo kita amati gambar yang ada di buku. Mana bukunya, kok dimasukkan lagi? Ayo dilihat, itu kita amati gambar yang ada di situ. Ayo coba dilihat, ada gambar di sini. Ya, ada gambar. Ayo Mas Mata, dibuka bukunya. Dilihat, itu ada gambar. Ada gambar apa itu? Coba sebutkan, ada gambar apa? Ayam. Ini. Ada gambar Lani sedang apa itu? Menimbang telur ya, memegang telur ya, mau ditimbang. Telur ini asalnya dari apa? Dari ayam. Ayam ini banyak sekali dipelihara sama orang-orang di rumah kalian, di tetangga
dibaca itu ada ayo menulis. Coba lihat bukunya itu ada ayo menulis. Buatlah 2 kalimat tanya sesuai dengan gambar di atas. Sampean disuruh, kalian semua disuruh membuat 2 kalimat tanya atau pertanyaan tentang gambar ini. Bisa? Contohnya, misalnya, apa yang dilakukan Rani? Itu kan kalimat pertanyaan itu yang bagaimana? Yang akhirnya ada tanda tanyanya. Untuk apa? Menanyakan sesuatu. Sampai disuruh bikin, disuruh buat. Ayo, buat 2 kalimat tanya di sini. Sekarang, ya, 1 kalimat tanya. Kayak misalnya gini, Mas Aing sudah makan belum? Nah, itu kalimat tanya. Nah, sekarang sampai sesuai gambar ini. Sampai misalnya ini gambar apa ya? Atau itu ayamnya ngapain? Itu larinya ngapain? Nah, tulis kalimat tanya. Yuk, bikin di sini 2 kalimat tanya sesuai sama gambar. Itu tanda tanya. Bikin kalimat. Buatlah 2 kalimat tanya. Misalnya, contoh ya, Bu Iza, kalau mau buat kalimat tanya tentang kelas 2, misalnya gini, ada berapa murid kelas 2? Itu ya. Nah, sekarang sampai lihat gambarnya, diamati terus buat pertanyaan sesuai gambar. Ayo, semuanya bikin. Buat satu dulu. Bisa dilihat gambarnya. Sampai melihat gambar, terus sampai ada pertanyaan enggak ya? Itu ada berapa misalnya telurnya? Ada berapa telur Rani? Ada berapa telur yang dipegang Rani? Ya, seperti itu contohnya. Dikasih tanda tanya belakangnya. Apa? Sesuai sama gambar, ayo dilihat gambarnya ini. Nanti bikin pertanyaan tentang ini. Kayak tadi apa ya? Bikin dulu pertanyaannya, nanti baru bisa dulu. Ya. Nah, 2 aja. Buat 2 ya. Boleh pertanyaannya tentang ayamnya, boleh tentang lakinya, boleh tentang telur. Nah, nggak apa-apa. Ayo, buat 2 ya. Sudah, Bu. Tanya aja. Bikin dulu. Nanti ini bisa. Sudah. Ayo bikin satu lagi. Bikin buat 2. Oh iya, suaranya serak. Jangan teriak-teriak ya. Wes. Sudah?
Telur ada siapa? Ini punya siapa? Ya. Ini yang bikin siapa? Mbak Cinta. Sana jangan jawab berapa berarti itu. Nanti yang jawab punya examen Mbak Cinta. Kami jawab ini. Ayo, catatannya ya. Ya iya, ayo diisi dulu. Berdiskusi sama teman sebangku. Berdiskusi sama teman sebangku. Jawabannya kira-kira apa ya? Sambil tulis. Jadi ayahnya ngapain? Bicara makan. Dari apa? Ayahnya dari apa? Ya sudah. Dijawab saja, nggak apa-apa. Boleh. Ayo, duduk di tempatnya masing-masing. Sudah? Loh, kok belum? Sudah belum? Apa ini? Baca. Ayo, baca. Sudah? Sudah. Sudah? Sekarang Wiza mau tahu pertanyaan yang dibuat kalian. Coba sekarang dikembalikan ke temannya masing-masing yang tadi yang punya. Kembalikan ke pemilik bukunya tadi. Nah, sudah ada jawabannya berarti ya pertanyaannya ya. Sekarang bisa ayo siapa yang mau menyebutkan satu pertanyaannya? Ayo siapa? Alfel, apa Alfel? Pertanyaan yang kalian bikin. Siapa? Apa pertanyaan ini? Pertanyaannya Mas Abizar. Dengarkan semuanya. Mas Abizar punya pertanyaan. Ayam itu sedang apa? Bagaimana tulisannya? Ini ya. Ayam itu sedang apa? Ayam itu sedang apa? Ya. Jawabannya apa kira-kira? Kalau pertanyaannya ayam itu sedang apa? Berdiri. Atau apa yang lain? Ayamnya sedang apa? Sesuai sama gambar. Ayo yang benar, ayo apa? Dilihat. Mencari, misalnya ini ya. Ayam itu sedang mencari makan. Sedang mencari makan. Nah, kita coba amati. Ini kalimat tanya. Kalau ini namanya tanda tanya. Tanda tanya. Jadi, jika kita akan membuat sebuah kalimat tanya, harus diakhiri dengan tanda tanya. Dan pasti ciri-cirinya apa Bu? Biasanya kalau kalimat tanya ada kata apa? Ada apa? Terus ada kata apa lagi selain kata apa untuk bertanya itu? Oh, atau kalimat tanya. Biasanya kalau sampean semuanya bertanya
bingung kalau disuruh untuk membuat kalimatannya, anak-anak harus tahu kalimatannya itu apa aja. Depannya ini dipakai ini. Jadi misalnya, oh aku mau bikin kalimat depannya ada kata apa bu? Sini berarti yang dipakai ini apa? Misalnya bajunya Lani, aku mau tanya tentang bajunya Lani. Dengan kata tanya depannya apa? Apa warna baju Lani? Bisa? Gitu. Terus misalnya aku mau ini aja bu, pakai siapa? Nah misalnya siapa yang memegang telur? Nah, terus misalnya kalau Briza mau berapa gimana? Ada yang bisa? Berapa jumlah telur? Nah, berapa jumlah telur yang dipegang Lani? Atau berapa jumlah telur yang ada di dalam baskom? Di situ kan ada ya gambarnya ya. Gitu. Di mana? Misalnya kalau pakai di mana? Pakai mana? Kalimat tanyanya. Ini sesuai sama gambar. Benar, sama yang benar tadi. Lani ada di mana? Bisa, begitu ya. Ingat ya, kalimat tanya ada apa, siapa, berapa, di mana. Jika kita mau membuat kalimat tanya bisa pakai ini depannya, biar tidak bingung ya. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman setelahnya. Itu ada gambar ayam. Coba dilihat ada gambar ayam. Itu namanya peta tentang ayam. Kita harus apa bu setelah ini? Itu diisi. Sesuai sama gambar itu kita lihat dulu gambar ayamnya. Nah itu kita lihat. Kan di situ kotak yang pertama ada tulisan warna bulu ayam. Kalian semua disuruh ngisi itu warna bulunya apa ditulis. Misalnya hitam, putih, tuh. Ayo ditulis. Ditulis, pokoknya ditulis, ayo. Ciri-ciri ayam ya apa? Sampai lihat ciri-ciri ayam ini gimana? Punya apa aja? Kakinya berapa? Kok 3? Kakinya dulu, wah punya sayap apa enggak? Punya ekor apa enggak? Punya apa ini namanya yang di atas itu apa? Dilihat gambarnya. Jengkel. Iya tulis. Kakinya ada berapa? Matanya ada berapa? Terus iya. Terus ada apa ini yang atas itu, atas kepalanya itu? Jengkel. Oh jenggot, jengkel. Ayo ditulis. Warna bulu ayamnya apa ini? Ditulis mas. Iya, yang banyak ini berapa warnanya? 2, ditulis. Kalau ada 2, ditulis semua. Apa? Makanannya ayam. Biasanya ayam makan apa? Nasi. Tulis, ditulis. Di rumah teman-teman nasi pernah lihat ayam makan cacing? Ya kalau pernah ditulis cacing gitu. Ya, beras. Taunya makan beras, jangan tulis. Oh ayam makannya beras. Ya tulis. Makannya apa? Tulis. Apa lagi selain beras biasanya ayam? Ceki apa itu ceki? Dulu mas. Ayo ini dulu. Ada berapa ini? Berapa warna ini? Ada kakinya. Yang lain apa selain kaki? Selain kaki ayam punya apa? Tulis. Sudah. Nah, sampai. Sudah. Ayo makanannya. Ayo ciri-ciri ayamnya bagaimana? Punya berapa kakinya? Bertelur, benar bertelur. Terus
apa loh? Biar bisa mau tanya ini. Dari Mbak Nabila, ayo diperhatikan. Tadi warna bulu ayam, warnanya apa? Mbak Nabila ini siapa? Oranye. Terus siapa lagi selain oranye? Ada merah ya, di situ ada merahnya, ada oranye, ada yang agak kuning ya. Nah, biasanya selain warna itu kalau di rumah pernah lihat warna ayam selain oranye dan kuning dan merah, ada yang hitam, ada yang putih. Nah, hitam dan putih ditambah di situ ditulis. Warna bulu ayam ditambahin hitam dan putih. Ayo semuanya ditulis. Ayo, ditulis yuk. Sudah? Sekarang Mbak Akila, ciri-ciri ayam sebutkan. Mbak Akila tadi jawab apa? Ciri-ciri ayam kok. Ciri-ciri. Ayo dibaca. Betina. Matanya 2. Terus jengger. Ada jengger. Jadi ayam itu punya kaki 2. Iya. Terus apa lagi? Selain itu ada yang jawab selain itu. Ciri-cirinya tadi ada yang jawab bertelur. Mbak Saila tadi jawab bertelur ya. Ciri-ciri ayam itu juga bertelur. Kepalanya kenapa? Ya ada. Dia nggak punya kepala, nggak hidup. Itu ya sudah ciri-cirinya ditambahi bertelur, berkaki 2, matanya 2, jubirnya 4. Yang terakhir, Mas Nuril, makanan ayam apa? Cacing. Nuril jawab cacing. Ada lagi jawaban selain cacing apa? Nasi, jagung. Apa lagi? Nasi putih. Air itu minumnya. Dedek. Iya, beda kalau di Jawa itu ada dedek. Itu dari apa ya? Dedek itu dari jagung. Ada jagungnya, iya. Bentuknya apa? Bentuknya itu seruput ya. Sekarang kita coba baca sendiri-sendiri dulu bacaan yang ada di sini. Judulnya Lani dan Ayam. Dibaca sendiri-sendiri dulu. Ayo, bisa kasih waktu 1 menit untuk membaca. Ayo, semuanya membaca. Dibaca bacaannya. Lani dan Ayam, ayo dibaca dulu. Ayo dibaca dulu. Nah, tunggu temannya. Ada yang belum? Sudah. Siapa yang mau membaca? Dengan keras di tempatnya aja, berdiri, ayo. Dibaca. Ayo, Mbak Kinan, dibaca. Dari judulnya dulu. Dibaca pelan-pelan. Cinta. Udah. Iya, itu tadi tentang Lani dan Ayam. Ada yang bisa menceritakan lagi tentang Lani dan Ayam ini tadi tanpa melihat, menceritakan kembali tentang apa yang tadi teksnya, yuk. Siapa?
anak, 3 anak ayam. Setelah itu, setelah menemukan diapakan sama Lani? Dirawat, diberi makan, terus diapakan lagi? Dibersihkan kandangnya setiap hari. Nah, kenapa Lani kok memberikan makan, merawat dengan baik? Kenapa? Sebagai apa di situ? Rasa syukur kepada siapa? Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena ayam itu kan hewan ini salah satu ciptaan Allah. Jadi kita harus merawat dengan baik. Nah, perilaku merawat dengan baik, rasa syukur kepada Allah itu sebagai apa? Sebagai cerminan sila ke-1 Pancasila. Siapa yang tahu sila ke-1 Pancasila? Nah, ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kita sebagai manusia harus bisa apa? Menjaga apa yang sudah diciptakan sama Allah. Contohnya tadi kayak perilaku Lani ya. Ada yang bisa kasih contoh selain seperti perilaku Lani yang mencerminkan cinta kepada makhluk hidup dan mencerminkan sila ke-1? Menolong siapa? Menolong orang yang sedang sakit atau kesusahan. Selain menolong apa lagi? Mencerminkan sila ke-1. Menciptakan apa? Apa? Menciptakan hidup yang rukun. Contohnya bagaimana kalau di ruang kelas seperti ini? Tidak boleh berantem itu berkelahi. Tidak boleh menjelekkan satu sama lain. Itu ya. Terus apa lagi? Sholat tepat waktu. Contohnya kalau di sekolah ada sholat apa? Di sekolah kok. Sekolah. Sholat duha. Sama kalau siang sholat duhur. Semuanya harus ikut sholat ya. Itu namanya melaksanakan sila ke-1 Pancasila. Perilaku yang mencerminkan sila ke-1 Pancasila. Sekarang kita lihat di bawahnya itu ada 3 gambar. Ayo kita lihat. Beri tanda centang jika gambar tersebut sesuai dengan sila pertama. Kalau tidak sesuai sama sila pertama, dicoret. Ayo dilihat. Gambar yang pertama itu gambar apa? Kira-kira. Mbak Cinta, gambar yang pertama itu kira-kira gambar apa? Itu gambarnya ada anak lagi ngapain? Lagi meluk kucing. Ya. Anjing tadi. Ya, oh iya anjing. Berarti si anaknya sayang nggak sama hewannya? Berarti sesuai tidak sama sila ke-1? Nah, silakan diberi tanda. Gambar yang kedua silakan diisi. Gambar yang kedua juga diisi. Bisa? Bisa semua kok, pintar. Sesuai tidak? Kalau sila ke-1 kan ada hanya Maesa nih kan ya. Kayak tadi ini kan sayang sama ayamnya. Nah ini sesuai enggak? Kalau ini kan dapat berarti sesuai saya. Berarti yang sesuai ya. Ya, sudah? Berarti yang pertama itu sesuai apa tidak? Sesuai, berarti dicetak. Gambar yang kedua? Tidak, berarti kenapa tidak sesuai gambar kedua? Karena nendang anjing ya, jahat ya. Berarti tidak sayang sama anjing, makanya tidak sesuai. Kalau yang ketiga? Benar. Kenapa kok benar? Beri makan kucing. Nah, sekarang kita lanjut. Itu ada gambar tabel. Ada ayam dan beratnya. Ini ada ayam, beratnya berapa ini? 2 kilo. Terus yang nomor 2 itu ada apa?
berapa beratnya. Tapi dari hewan yang paling kecil beratnya ya. Ditulis, ayo. Tidak usah disebutkan, langsung ditulis. Ya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ya, ini kan sudah ada ayam dua, kelinci satu. Dari yang paling kecil, berapa ya? Kecil. Yang besar berarti apa? Itu apa tulisannya? Yang paling kecil mana? Coba sama 1,5 keluar mana? Ayo sesuai sama tabelnya dilihat. Itu loh, di situ ada kan ayam kelinci. Sesuai sama ini mana yang paling kecil? Coba sama 1,5. Kelinci dulu. Kelinci dulu. Coba sama 4 kejadian mana sih? Berarti yang lebih kecil mana? 2. Coba sama 1,5. Kelinci. Itu loh, itu dilihat sama dibaca. Bukan dilihat saja, dibaca ini. Dibaca. Sesuai yang sama adanya tabel itu. Dari yang paling kecil. Ayo sudah. Ayo diurutkan. Dari yang paling kecil diurutkan. Dari yang paling kecil diurutkan. Sudah? Kelinci itu kucing, yo beda. Kelinci ya, kelinci kucing dan kucing. Diurutkan dari hewan yang beratnya paling kecil sampai yang besar. Gak apa-apa. Sudah? Yang sudah kita dulu bapaknya dari dulu nunggu temannya ya. Sudah? Nah, sekarang bilang hewan apa yang paling kecil? Berapa ya? 2 kilo ya. Selanjutnya, kelinci berapa itu? 1,5 sama 2 duluan mana? Lebih kecil yang mana? 1,5. 1,5 itu lebih kecil dari 2. Jadi kelinci dulu baru ya. Ayo dibenarkan. Kelinci dulu. Kelinci itu berapa kelinci tadi? Kelinci berapa? 1,5. 1,5. Setelah kelinci ada ya, ayamnya berapa? 2 kilo. Setelah itu ayam dari kelinci ayam. Kucing berapa kucing? Ada yang lebih kecil dari itu enggak? Bebek berapa? Bebek kan 2,5. Setelah itu yang 4 kilo tadi apa?
grafik batang atau diagram batang. Jadi yang data seperti itu bisa diubah jadi seperti ini dengan cara menggambar batangnya. Nah sekarang ayo kita coba digambar lagi di situ. Kita contoh yang ada di sini. Ya, ini kan ada gambar grafik hewan, grafik atau diagram batang. Ya. Nah sekarang teman bikin kayak gini. Dicontoh. Tidak usah digambar hewannya, ditulis aja hewannya itu hewan apa ya. Ini. Enggak, kayak ini. Bikin kayak gini, gambar kayak gini. Kotak panjang ini, kotak terus ini. Tidak usah pakai gambar ini, dikasih namanya saja. Kotak nama sama ini semuanya digambarin. Berat hewan ditulis, berat hewan terus bikin kayak gini. Ini ditulis saja, Cik. Bikin seperti ini, mirip seperti ini di sini. Iya, gambar. Dikasih kotak. Ya. Iya, kayak yang bisa di atas. Digambar seperti ini. Gambar seperti ini. Iya, gambarnya. Tidak usah digambar hewannya, dikasih tulis saja, tulisin. Kuda ini kan ada ini ya, tidak usah digambar hewannya. Kotaknya saja sama garis-garis. Digambar mbak, seperti ini. Kayak gini loh, bikin garis. Kotak ini, dikasih nama, dikasih angka. Tidak usah gambar ini, tidak usah ini. Kotak-kotak itu, ayo. Bukan ini, dihapus. Buat seperti ini. Buat. Nah, yang ketiga. Nah, ayo sekarang dilihat ini. Buat seperti ini. Nah, ini kayak boleh sini. Buat hewannya nggak usah. Kan tidak ada namanya ini ya. Ayo. Bagaimana cara membuat grafik batang? Caranya buat seperti ini dulu. Set. Garis. Yang kedua, buat garis seperti ini. Set. Ada kan garis kayak gitu kan? Ya. Ada angka berapa di sini? Di gambarnya. Berapa? 10 sama 10 yang di bawah kayak di atas. Di bawah. Yang atas angka berapa? Angka 400. Nah, hewannya ada hewan apa aja? Ayam di sebelah mana? Sebelah mana? Sini. Ini ayam, ditulis miring ya, karena nggak muat. Habis ayam apa? Kelinci, ditulis kayak gini. Habis kelinci. Kucing. Habis kucing. Anjing. Habis anjing apa? Bebek. Habis bebek. Sapi dulu. Nggak ada kambing. Sapi. Habis sapi. Hah? Sudah. Sapi terakhir. Ayam berapa? Berapa ayam? 2. 2 itu di bawah dulu ya, berarti ya. Berarti kotaknya sudah ini. Ini 2. Kelinci berapa? Berapa kelinci di situ? 4. Berarti agak tinggi sedikit. 4. Terus kucing berapa? Di situ. Bener pertanyaan. Kucing berapa? Kelinci berapa? Ya angkanya itu. Kelinci 1,5. Gak apa-apa, dicontoh seadanya aja. Misalnya kelinci itu kucingnya 3 kilo berarti lebih kecil. Anjingnya lebih besar 5 kilo misalnya 5. Bebeknya misalnya berapa? Bebeknya 3 kilo. Sapinya kan besar. 200
Ya. Ya. Sudah sih. Nah, sekarang untuk menu untuk apa namanya pelajaran hari ini kita membuat rangkuman. Dari awal tadi kita belajar apa yang pertama? Ditulis di sebelah sini yang kosong. Ditulis nomor 1. Tadi kita belajar apa yang pertama tadi? Pertama tadi kita belajar tentang apa? Tentang ayah. Kita disuruh buat apa tadi? Kalimat ya, ditulis. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda ditulis. 1. Kalimat tanya ditulis. Kita membuat rangkuman. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Ada apa saja tadi kalimat tanya? Kata-kata tanya, kalimat tanya atau kata yang bisa digunakan untuk bertanya ada apa, siapa, berapa, di mana ditulis. Kata tanya. Ada apa aja kata tanya? Apa? Ditulis. Siapa? Apa yuk? Kata tanya ada apa aja? Kata tanya yang bisa dipakai untuk membuat kalimat. Ayo. Apa? Nah, itu ditulis. Kata tanya titik 2 atau sama dengan apa? Siapa ditulis. Itu di yang kosong itu loh. Di sampingnya. Situ. Ini loh Mas, sebelahnya ini. Sebelahnya ini. Kan kosong. Situ. Tadi ngapain? Tadi belajar apa dari awal? Ditulis. Ditulis masing-masing. Ingat-ingat tadi belajar apa? Yang pertama tadi. Nah, ditulis. Belajar kalimat tanya. Kalimat tanya itu gimana? Diakhiri sama apa? Kata tanyanya apa aja? Ditulis. Ditulis. Enggak, ini. Bukan kalimat tanya tadi. Kata tanya. Setelah membuat tadi, setelah membuat kalimat tanya tadi ngapain? Setelah itu tadi. Duduk. Iya.
Pancasila. Sudah, setelah itu belajar apa lagi tadi? Mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Ditulis. Mengurutkan bilangan dari apa tadi? Bilangan yang apa? Dari yang apa tadi saya mengurutkannya? Ditulis dari yang terkecil ke terbesar. Tadi apa? Saya nulis sampai mana tadi? Bacaan apa? Bacaan. Dulu nomor 3. Saya nulis nomor 3 itu tadi apa? Perilaku apa? Sesuai sama apa? Gimana, Bu? Nah, ditulis. Belum, oke. Sudah tadi mengurutkan bilangan dari yang kecil. Setelah mengurutkan tadi kita membuat apa? Diagram batang. Tulis membuat diagram batang. Ayo ditulis. Diagram batang. Sampai nomor 3, Bu. 5. Tadi sudah sila ke-1 yang sesuai sila ke-1 batang. Sila ke-1 sudah. Terus mengurutkan bilangan dari yang kecil ke yang besar. Nomor 3 apa, Bu? Yang tadi sudah. Yang tadi yang sesuai sila ke-1 tadi loh. Itu nomor 3. Nomor 4 itu yang mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Tadi sampai pertama belajar apa? Ingat-ingat. Ayo. Boleh. Kalimat tanya. Terus habis kalimat tanya tadi aku belajar apa lagi? Ciri-ciri ayam. Terus habis ciri-ciri ayam belajar apa lagi? Sila ke-1. Apa? Dibaca. Nomor 5 terakhir tadi buat apa? Gambar apa terakhir? Diagram batang. Nomor 4 tadi sampai mengurutkan apa? Oh, itu yang gambar. Yang sebelumnya tadi kita mengurutkan apa? Mengurutkan angka tadi loh. Berarti hewan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Batang. Sudah. Bilangan dari yang terkecil ke yang besar. 5. Membuat diagram batang sudah. Yang terakhir. Kan gitu tadi kita. Itu kan ada ciri-ciri ayam. Ya, sudah? Sudah? Sudah belum? Nomor 5. Apa? Terakhir tadi sampai ngapain? Terakhir tadi ngapain? Lihat gue. Ayo. Gram batang. Sudah. Ayo kita review sebentar. Kalimat tanya tadi akhirnya ada tanda apa? Tanda. Itulah kata. Tanda apa?
Akhirnya apalagi? Bertelur. Ayam kan bertelur. Kalau ada angka 3, angka 6 dan 5, kalau dari yang paling kecil angka berapa? Dari yang paling kecil. Bu Iza punya angka 3, Bu Iza punya angka 6, sama Bu Iza punya angka 7. Yang paling kecil yang mana? Setelah itu angka berapa yang punya Bu Iza tadi? Nah, setelah itu angka 7. Nah, bisa ya mengurutkan dari yang bilangan kecil ke bilangan yang besar. Sampai yang terakhir tadi kita buat apa? Gambar apa tadi? Contoh gambar apa? Diagram batang. Udah ya. Sekarang kita masukkan semua bukunya, kita rapikan. Kita rapikan semuanya, dimasukkan ke tas. Iya, di tas. Di tas, ya. Di tas. Istirahat. Sini kan istirahat. Ayo, dirapikan. Siap-siap istirahat dari sini, ayo. Sudah dulu, ayo. Ayo, pensilnya dimasukkan, bukunya dimasukkan. Ayo, pensil, buku dimasukkan. Ya. Sudah. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Nanti jika ada pelajaran atau hal yang belum dipahami, misalnya tadi aku lupa ciri-cirinya, bisa tanya ke Bu Iza ya, bilang waktu ya. Terima kasih. Masih semangat? Kita coba semangatnya.